gara-gara banyak ustadz karbitan yang hanya bermodal satu ayat, dipahami dan dijelaskan secara menakutkan, sehingga banyak para pendeta yang mentertawakan. Ayat apakah itu? Sebelum kita menjelaskan tentang ayat tersebut, marilah kita tengok perjalanan hidup seorang hamba Allah yang bernama Saifuddin Ibrahim, yang pernah menggegerkan dunia maya dan juga dunia surat kabar. Saifuddin Ibrahim mantan ustadz, guru pengajar di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat, yang murtad gara-gara satu ayat yang dipahami salah. Beliau murtad pada tahun 2006. Sekarang beliau menjadi pendeta yang sangat menggemparkan, yang banyak melakukan pemurtatan, menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW, kemudian menistakan Al-Quran dan yang lain-lain. Pendeta Saifuddin Ibrahim getol menyebarkan misi penyesatan agar umat Islam mengikuti jejaknya, menjadi murtad, meninggalkan Islam, menjadi pemeluk Kristen, menjadi penganut Yesus Kristus. Pendeta Saifuddin Ibrahim kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat pada tahun 26 Oktober 1965. Menulis sebuah buku yang berjudul Dialog Kristen Islam. Sedangkan istrinya pendeta Saifuddin Ibrahim yang bernama Ibu Sarah Ayu. Ibu Sarah Ayu ini juga mengikuti jejak langkah suaminya. Artinya ikut-ikutan murtad. Bukan hanya murtad biasa, tetapi juga aktif dalam gerakan pemurtadan. Ibu Sarah Ayu banyak menulis dan juga melakukan seminar-seminar tentang kristenisasi dan juga pemurtadan. Tetapi alhamdulillah ketiga putranya pendeta Saifuddin Ibrahim tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya, sehingga mereka bertiga masih tetap Islam. Yang pertama namanya Murteza Fikri, yang kedua Saddam Hussein, dan yang ketiga Muammar Gaddafi. Ketiga-ketiganya ini alhamdulillah masih Islam dan bahkan getol sekali untuk mengajak kedua orang tuanya agar kembali lagi masuk ke dalam agama Islam. Inilah sekelumit kisah tentang seorang hamba Allah yang katanya gara-gara takut kepada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang dijelaskan oleh para ustadz-ustadz yang salah dalam pemahaman sehingga terkesan menakutkan. Lalu Saifuddin Ibrahim memutuskan pindah agama gara-gara satu ayat ini, yaitu ayat yang ke-208 di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah yaitu surat yang kedua, ayatnya ke-208. 208 bisa dilihat. Memang ayat ini sering dipakai oleh para ustadz-ustadz yang baru belajar agama. Jadi para ustadz yang baru belajar agama itu selalu pakai ayat ini. Saya sering mendengar ada dai muda yang baru belajar itu selalu bilang, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Apalagi yang sering meneriakkan tentang khilafah itu, yang sering teriak-teriak Allahu Akbar, selalu menggunakan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah, gitu. Coba kita nanti akan terangkan satu-satu ya, kita maknai satu-satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Maknanya, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang, kalau kita mutus sampai situ, karena ya-nya harfun nida atau disebut adatun nida. Adat itu jamaknya adawat, perabot. Ada harfun, ya ada fi'lun, ada ismun, ada adatun. Ya bisa disebut harfun nida atau adatun nida. Dan ayu munada. Nah kalau kita i'rab begitu, hanya harfu tanbih. Kemudian alladzina isim mausulnya ini untuk jamak mudzakkar. Wahai orang-orang yang, kemudian amanu telah beriman,
Telah beriman oleh siapa? Oleh mereka alladzina. Wawunya fa'il kembali kepada alladzina. Kemudian alifnya itu litafrik atau fariqah. Kemudian kalau diputus udkhulu begitu. Kalau dibaca wasol alladzina amanud gitu. Amanud karena hamzahnya adalah hamzah wasol, bukan hamzah qat'i. Kalau diputus udkhulu, masuklah oleh kalian. Kalian semua yaitu amanu. Fisilmi di dalam asilmu. Silmu itu apa? Nanti kita terangkan. Kafatan dalam keadaan kafah. I'rabnya menjadi hal dalam keadaan totalitas keseluruhan. Mari kita jelaskan satu persatu. Tapi sebelum kita jelaskan, kita tengok dulu terjemahan di dalam Al-Quran terjemahan. Silmun di situ dalam Quran terjemahan. Lah inilah kadang-kadang saya sangat tidak setuju sekali ya. Quran diterjemahkan tanpa penjelasan panjang lebar. Kemudian dipakai oleh orang-orang yang salah paham. Bahkan dipakai oleh para misionaris untuk menyerang Islam. Menggunakan apa? Menggunakan Quran terjemahan yang ada tulisan Latinnya. Sehingga para misionaris itu membaca Latin seolah-olah bisa membaca Quran. Padahal yang dibaca Latinnya seperti ini. Ya ayyuhalladzina, ladzina begitu. Atau ladzina amanudkhulu begitu. Latinnya dibaca. Inilah menjadi salah satu kelemahan kalau Quran terjemahan diedarkan secara bebas. Di dalam Quran terjemahan itu diartikan asilmu adalah dalam Islam, langsung Islam begitu secara keseluruhan. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang lafadz asilmu. Lafadz asilmu bukan lafadz Islam loh ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-208 itu lafadznya adalah asilmu, bukan al-islamu. Oleh sebab itu kita kembalikan ke dalam lafadz aslinya, kata aslinya, akar katanya. Yaitu diambil dari kata salima yaslamu silman. Salima, sinnya fathah, lamnya kasroh, memnya fathah. Seperti wazan alima, alima ya'lamu ilman. Sehingga salima yaslamu silman. Artinya apa silmun itu? Selamat. Selamat. Masdar yang kedua salaman, salam, sejahtera, selamat. Wasalamatan, dan selamat. Jadi salima yaslamu silman wasalaman wasalamatan. Inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-208. Mengapa? Karena yang diseru adalah orang-orang yang sudah Islam, yaitu orang yang sudah beriman. Orang yang sudah beriman yang dimaksudkan adalah sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang sudah Islam masa disuruh masuk Islam lagi? Kan tidak begitu maksudnya. Coba kalau kita maknai, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah oleh kalian fisilmi di dalam Islam, kafah dalam keadaan keseluruhan totalitas. Kita lafadz amanu kita ganti menggunakan lafadz Islam. Wahai orang-orang Islam, masuklah kalian semuanya di dalam Islam secara keseluruhan. Lah Islam masuk dalam Islam, maksudnya bagaimana? Makanya lafadz asilmu kita tetap maknai keselamatan, kesejahteraan. Wahai orang-orang Islam, masuklah kalian di dalam keselamatan, kesejahteraan secara totalitas. Itu tafsir yang pertama. Artinya jangan membuat keributan, jangan membuat kegaduhan, jangan membuat huru-hara, jangan ngajak perang. Tetapi kalau ada musuh jangan lari. Musuh jangan dicari, tapi kalau ada musuh jangan lari. Begitu maksudnya asilmu. Ya? Atau bermakna memang Islam. Kalau bermakna Islam tidak terlalu memberatkan, tidak berat juga. Maksudnya begini loh. Wahai orang-orang yang telah beriman, telah mengucapkan dua kalimat syahadat, masuklah di dalam Islam secara keseluruhan. Artinya jangan separuhnya Yahudi, separuhnya Islam gitu. Separuh imannya Yahudi, separuh imannya Islam. Atau separuh imannya Nasrani, Kristen Katolik, separuhnya Islam. Atau separuh imannya itu Hindu Buddha, separuhnya Islam. Seperti orang-orang munafik begitu. Tetapi masuklah ke dalam Islam secara totalitas, keseluruhan dirimu adalah Islam. Tidak gaduh-gaduh. Tidak separuhnya Islam, kadang-kadang Kristen, kadang-kadang Katolik, kadang-kadang Hindu Buddha. Itu namanya tidak kafah. Jadi jangan dimaknai terlalu berat-berat menakutkan. Harus menjalankan seluruh syariat-syariatnya, hukum-hukumnya, hudud-hududnya dan seluruhnya. Tidak begitu.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani, memberatkan pada suatu jiwa, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Allah Maha tahu ya. Jadi jangan terlalu memberatkan. Kemudian yang kedua, kalau salima ditambahi tasdid menjadi fa'ala, sallama. Sallama ikut wazan fa'ala. Sallama yusallimu tasliman. Tasliman at-taslim bermakna ngucap salam. Bermakna ngucap salam. Kalau sallama yusallimu tasliman, itu maknanya ngucap salam atau selamat, menyelamatkan gitu ya. Kalau yang pertama selamat saja, tapi kalau ini bermakna ngucap salam atau menyelamatkan, lita'diyah, memuta'atikan, butuh objek. Kaqouli ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian alaihi kepada dia Rasulullah SAW, wasallimu, dan ucapkanlah salam. Lah ini mengucapkan salam. Wasallimu, sallama yusallimu tasliman. Kalau fi'il amarnya salim, jamaknya sallimu, begitu. Ucapkanlah salam oleh kalian tasliman, dengan suatu salaman. Itu kalau makna ngucap salam. Wa kaqaulina, dan seperti ucapan kami kalau bermakna selamatkanlah atau menyelamatkan. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma ya Allah sallimna, selamatkanlah oleh Engkau ya Allah na pada kami, wal muslimin, dan selamatkanlah orang-orang Islam. Jadi berbeda makna, berbeda cara baca, beda makna. Kalau salima silmun itu adalah selamat, kalau sallama yusallimu tasliman, menyelamatkan. Kemudian kalau diikutkan wazan af'ala dengan menambahi hamzah zaidah di depannya, af'ala, salima menjadi aslama. Aslama yuslimu islaman. Aslama yuslimu islaman. Islaman kalau diberikan al menjadi al-islamu. Inilah ya tata bahasa Arab mudah, bisa dipelajari dalam salah satu buku susunan kami, yaitu metode cara mudah belajar membaca kitab kuning gundul, metode Al-Mu'allim, yang kami susun sebanyak 50 halaman. Ini semuanya sudah diterangkan. Aslama yuslimu islaman, al-islam, begitu. Artinya apa? Menyelamatkan. Jadi kalau orang sudah masuk Islam itu dirinya selamat, dirinya sendiri juga selamat, dan dia harus mampu menyelamatkan orang lain. Itu namanya Islam. Jadi kalau orang Islam membuat kerusakan, membuat huru-hara, membuat macam-macam, itu bukan Islam. Dia mencari selamat sendiri, belum sampai Islam. Jadi orang Islam itu dia sendiri selamat dan mampu menyelamatkan banyak orang. Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam, begitu ya. Jadi makna salimah asilmu dengan at-taslim dengan al-islam itu berbeda-beda. Adapun contohnya lafadz al-islam, kaqouli ta'ala, innad dina indallahil islam, dalam surat Al-Imran ayat yang ke-18. Wa qouli ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Ali Imran ayat ke-85. Inilah penjelasan makna asilmu, at-taslimu, dan al-islamu. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.